Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita kembali lagi bersama kajian wanita kita bersama Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada keterangan bahwa atau sampai pada keterangan hadis Abdullah bin Umar, hadis yang dilemahkan oleh ulama tapi maknanya benar dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Dan kita sedang membahas hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, khususnya wanita, atau dibutuhkan setiap orang secara umum dan wanita secara khusus, dan sangat relevan dalam kehidupan keseharian kita. Dan ini adalah kunci dari keberhasilan hidup sebagai hamba, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai mertua, atau mungkin kita yang lagi single, kita hidup dengan aktivitas di kampus kita atau di dunia kerja kita. Maka mempelajari hal-hal ini sangat penting bagi kehidupan kita, dan kita yang butuh terhadap ilmu, apalagi ilmu yang dibahas di dalam kitab ini. Dan kita akan lanjutkan keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wala raiba annal qalba, dan tidak diragukan lagi bahwa hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya timah dan perak atau hal-hal lainnya. Dan kalau sudah berkarat, pembersihnya itu adalah zikir. Pembersihnya itu adalah zikir. Dan ini kaidah bahwa hati itu bisa berkarat. Hati itu bisa berkarat. Seperti berkaratnya timah dan perak. Atau yang lain gitu loh. Artinya logam lainnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kalau logam itu sudah berkarat, apa jadinya? Penurunan kualitas materialnya. Rapuh gitu loh. Jadi besi atau baja yang berkarat itu menjadi rapuh, bahkan bisa dilapuk gitu. Jadi kekuatannya akan menurun drastis kalau udah berkarat itu. Demikian. Terus apa lagi kalau berkarat, jemaah? Berkarat tuh fungsi materi mekanisnya tuh terganggu. Misalnya kita ambil contoh komponen yang bergerak seperti baut, mur, atau gear. Kalau berkarat gimana? Ini hal-hal yang ini ya, yang bukan dunia ibu-ibu ya, tapi dunia ibu-ibu apa sih? Apa? Pisau berkarat, pisau. Ya. Nah, kalau kayak baut, mur, atau gear berkarat jadi apa? Jadi macet. Terus sulit dibuka, sulit digerakkan, gitu. Itu. Kayak pisau berkarat, nah ini fungsinya jadi berkurang. Terus apa lagi masalah kalau berkarat? Kerusakan estetika, ya nggak sih? Jadi nggak enak dilihat. Jadi kecoklat-coklatan gitu, atau noda merah kecoklat-coklatan pada permukaan logam tersebut gitu. Jadi sehingga membuat perabotan rumah tangga atau
pagar atau kendaraan itu jadi kusam dan nggak terawat. Jadi kalau pagarnya udah berkarat, udah nggak enak dilihat. Dan kalau pagar berkarat, itu ibu-ibu akan malu. Karena biasanya kena siapa? Ibu-ibu gitu loh. Rumah kan kalau berantakan yang kena siapa? Ibu-ibu. Itulah diri. Jadi, dan macam-macam gitu loh. Bisa resiko korsleting juga kena. Kalau peralatan elektronik yang komponen logamnya berkarat itu bisa rusak. Gitulah dia. Kalau air bisa penyumbatan. Kalau pipanya tuh, jadi kalau karat mengendap dalam saluran pipa air yang logam itu bisa menyumbat gitu dan mengurangi debit air. Jadi macam-macam kenanya itu. Kenanya macam-macam. Dan juga jamaah bisa berdampak pada kita. Jadi kena resiko kesehatan. Misalnya apa? Kata dokter tuh bahaya tetanus karena tergores atau tertusuk benda tajam yang berkarat. Gitu loh. Jadi sekali lagi itu bisa, jadi bukan hanya logamnya yang jadi rusak, tapi bisa mengakibatkan manusia yang kena itu jadi sakit. Terus bisa kena penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Kenapa demikian? Karena partikel karatnya mencemari makanan. Itu bisa kena. Dari mana? Pisau, gitu loh. Wajan, gitu. Atau larut dalam air minum. Dan juga akan buat kualitas air tuh buruk kalau airnya mengandung karat dan berubah warna. Jadi dampaknya tuh besar. Dampaknya tuh besar. Nah, kenapa di dalam syariat kita dan dalam pembahasan para ulama, hati itu dalam konteks ini ya, atau dalam ini itu dianalogikan dengan logam dan resiko berkarat. Jadi hati itu berkarat sebagaimana logam berkarat. Itu kan sebagai pesan bahwa tadi hati itu bisa lemah. Kekuatannya bisa menurun drastis. Lalu fungsi hati itu bisa terganggu. Peran hati kita ini kan vital banget. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau hati baik itu semua anggota badan akan baik. Begitu fungsinya terganggu, perannya terganggu, itu semua anggota tubuh berantakan. Gitu loh. Dan kekuatannya benar-benar, dan itu akan pengaruh, sekali lagi, bukan hanya berkaitan dengan fungsi, kekuatan, pengaruh baik gitu ya. Itu berkaitan juga dengan estetika. Gitu. Makanya orang yang punya hati yang gak bagus kan akan berdampak pada bisa lari ke cara berpakaian,
bisa larinya ke penampilan, bisa larinya ke cara bicara, dan bicara bener, tapi kasarnya minta ampun. Dia nggak perlu bawa-bawa anggota tetap kebun binatang, tapi kalau ngomong selalu melibatkan mereka itu. Kenapa? Hatinya itu. Jadi nggak punya estetikanya terganggu. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Orang yang bertauhid itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Jadi dia akan orang yang hatinya berkarat, bukan hanya bermaksiat atau bukan hanya ini, tapi juga akan berkaitan dengan keindahan. Itu Pak. Indahnya pasti terganggu. Tapi orang beda-beda. Ada orang keindahan penampilan nggak ada masalah, tapi itu tadi keindahan lisan atau keindahan gestur, adabnya masalah dan lain sebagainya. Itu. Dan poin berikutnya, hati yang berkarat itu bisa memberikan mudarat kepada pihak lain. Kan tadi pisau yang berkarat, terus wajan yang berkarat, tapi bisa kena kita, manusianya kena saluran pencernaan. Sama, hati kita yang berkarat itu bisa memudaratkan pasangan. Hati ibu-ibu berkarat, suami bisa kena. Hati kita berkarat, anak bisa kena. Hati kita yang berkarat, mantu bisa kena. Hati kita yang berkarat, teman-teman kita kena. Makanya kan ada hubungan toksik kalau bahasa sekarang. Itu bahaya banget. Hati kita yang berkarat, itu semua karyawan kita kena semua. Kita ngamuk-ngamuk lah, marah-marah lah. Sebaliknya hati kita bersih, hidup itu enak. Lalu akan berdampak ke orang-orang sekitar, ke pasangan kita, ke suami kita, ke anak-anak, ke mantu, ke orang tua, ke mertua, ke lingkungan kerja, ke lingkungan kampus kita, dan seterusnya. Jadi ini Masya Allah sekali kenapa di syariat kita dan para ulama menggunakan istilah karat untuk memberikan pesan sebahaya itu loh kalau hati kita itu diberikan atau nggak dijaga gizinya, nggak dijaga kebersihannya, nggak di-maintenance dengan baik, maka dia akan berkarat. Kalau berkarat, dia akan rapuh, dia akan lapuk, dia akan lemah, mekanismenya terganggu, fungsinya dalam mengajak atau motor kebaikan akan terganggu, secara estetika pun akan terasa, dan dia akan berdampak kepada pihak luar. Itu masalah besar dan semoga bermanfaat. Makanya ini penting kan, ini keseharian kita banget nih. Semoga Allah memberikan taufik. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Coba kita renungkan dan kita akan lanjutkan pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air masuk ke rumah di depan kami kan. Yang rumah sana dah hampir katap. Ya Allah, selamatkan istri saya. Nama saya Endang,
Kalau buat becak mulai tahun 2007. Iya, becak mesin, becak bentor.